Di video kali ini saya akan merakit mesin cuci otomatis menjadi manual. Lihat, yang saya praktekkan sangat simpel. Kenapa saya bilang sangat simpel? Ya, ini disebutkan channel luar biasa. Lihat, saya bongkar dulu ya atas ini, buka bautnya nih. Kadang ada 2 baut, ini saya 1 baut ya. Nah, ini saya udah bongkar nih, istilahnya tuh. Nah, ya tadi ada beberapa kabel yang saya udah gunting. Kita putuskan aja semua yang ke mesin modulnya. Nih, ini mesin modul ya, mesin ke panel. Kita udah digunting ya tuh. Lihat, nah, ini kabelnya. Kita tarik. Ini yang kabel ini kita gunting saja ya. Nah lihat sini ya, kita gunting sini tuh kabelnya tuh. Nah, saya gunting ini semua nggak kepake. Ini yang ke PCB ya. Nah, kita cuma menggunakan kabel yang ke motornya saja, sama ke motor yang ke bawah. Lihat, saya tarik ke bawah. Di sini ada kabel yang menyambung ke kapasitor. Nah, ini ke ground ya. Ini masa, ini emang nggak masalah, nggak jangan ada apa-apa. Ini cuma ini ada strumnya. Tersisa kabel ini yang kita gunting dari PCB ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah 5 kan. Dilihat 5 ini ada kapasitor di sini. Kapasitor udah ketahuan. Ini warnanya kuning sama apa ini? Krem. 5 krem. Berarti ini biar yang baru belajar tidak merasa pusing, kabel ini kita pisahin dulu ya. Kita cutter dulu solasinya ya. Lihat, sudah 100 semua. Ini yang kuning ini tadi, yang ke atas ini dia adalah kapasitor. Nah ya, kapasitor ya. Yang 2 ini kapasitor. Kita ikat, kita masukin lagi ke atas ya, biar bisa dulu, biar ketahuan. Nah, ini yang tersisa adalah 3 kabel. Lihat dari colokannya ya. Lihat colokan ini, 1 ke biru, 1 ke coklat. Nah, berarti setrum ini setrum ya. Ini setrum. Nah, yang 1 ini adalah setrum motor air. Motor air ya, ini ya. Ini setrum nih. Nah, setrum ini lihat dari colokan ini ke sini dia ke motor ya. Nah, berarti motornya ini, setrumnya ini berwarna biru ya. Nah, sama yang ini berwarna coklat setrumnya ini ya. Dia langsung ke atas. Ini yang ke modul biasanya, kan modulnya sudah tidak ada. Nah, kita akan dimanualin memakai timer ya, seperti mesin cuci 2 tabung, timernya sama. Kalau beli sangat murah. Lalu kita ini sudah ada setrum. Lihat, kabel setrum ke sini ya. Nah, ini yang setrum yang 1 ini, yang biru ini, setrum ini ke modul. Nah, yang ini ke modul nih, lihat. Perhatiin. Lihat ya, sekali lagi, ini setrum tuh. Ini colokan ya. Colokan yang ke listrik nih. Kabel ini 1 nyambung sini, dan ini langsung ke motor, ke motornya dinamo. Nah, ini yang ke modul, yang biru ini kita buang. Nah, kita buang
kita solasi ya, jadi nanti supaya jangan beradu nanti bisa konslet ya. Nah itu ya. Kita udah ini, nah kita isolasi ya, yang tadi kita gunting isolasi ya, yang kabel biru yang ke jalurnya ke PCB. Nah karena ini sudah tersambung ke motor satu, ke motor satu, yang ini ke motor buang air ya. Nah seperti contoh begini, biar lebih paham di sini ada contoh. Anggaplah ini motor mesin cuci, ini motor buat buang air ya. Mesin cuci ini mempunyai dua motor, ini motor buat cuci, ini motor buat air ya. Nah di sini sama fungsinya. Nah ini kapasitornya ini tuh, ya. Ini kapasitornya udah ada dari pabriknya, udah ada di sini. Nah, ini coba contoh doang. Nah, ini contohnya sama seperti sebuah motor ini mengandung 3 kabel. Ya, kalau motor buat buang air 2 kabel ya. Ini setrumnya kemana aja ya, AC ya, mau bolak balik bisa. Nah kalau ini, andai kata setrumnya ini biru. Nah, ini yang 2 ini sama kayak ini ya. Ini misalkan ini ketemunya kapasitor. Contohnya ya, kapasitor. Jadi yang setrum satu ini, yang colokan satu ini, dia kalau kita colokin, kalau dia kita tempelkan ke sini, dia akan berputar ke sini. Nah, kalau dia tempelkan ke sini, dia akan memutar lawan arah ke sini. Nah, fungsi kapasitor ini buat memutar, bisa bolak-balik arah ya. Kalau kita tempel setrum yang satu ke sini, dia ke sini, kalau tempel ke sini, dia akan ke sini. Itu intinya. Nah, sama ini motornya ini kebanyakan dia berwarna pink. Motor buangan air ini. Ya. Biasanya kebanyakan pengalaman saya di mesin cuci satu tabung ini berwarna pink. Nah, berwarna pink sama. Jadi satunya ini, kalau ini misalkan ini udah dijemper di sini dari pabrik, udah dari bawah. Nah, no. Jadi sudah dijemper begini dari pabriknya. No. Nah, satunya ini kesetrum. Ini sebenarnya sudah begini. Nah, misalkan begini ya. No. Ini kita contoh lagi. Ini setrum listrik ya. Ini kapasitor. Ini setrum kalau ke sini muter ke sini, kalau ke sini muter ke sini, balik arah. Nah, ini motornya ini yang satu ini di bawah itu pasti sudah menyambung ya. Udah begini dia, udah dijemper begini ya. Nah, jadi makanya di sini yang satu ini kemana? Nah, kebanyakan di warna pink ini air nih. Nah, ini. Jadi kalau kita ke sini tempelin, istilahnya dia akan bergerak, dia akan menarik gearbox ya, sama pembuangan air. Intinya sama gitu. Ini seperti contohnya ini ya. Jadi ada motor pembuangan air dan motor cuci. Nah, di sini ini air warna pink, setrum air, dan ini setrum listrik ya, dari listrik ini ya, dari colokan ya. No, dari colokan ini. Jadi kalau kita ini disambungin begini, ya ini udah pasti nyala, maksudnya udah pasti narik ya. Nah ini hitungannya. Nah, kita berhubung di sini dimanualin pakai timer, lihat kita nanti kabel ini kalau kita gunting, kabel kapasitor 2, ini kabel setrum 1, kabel air 1, jadi tinggal 4 kabel ini. Udah kan? Kabel yang muda ini kita rakit ke atas lagi ke jalur yang tadi. Nah ini yang udah saya rakit ya. Ini saya sudah lubangin pakai pisau. Saya
kasih saklar sub kontak nih buat saklar air. Lihat, nah seperti ini ya. Nah, ini diusahakan ya kalau pemula beli timer yang 3 kabel 1, ini yang 2 kabel 1, ini saklar. Nah, gimana caranya? Lihat caranya, lihat caranya. Nah, ini fungsinya timer ini. Usahain kalau yang pemula beli timer yang 3 kabel sama yang 2 kabel. Ini yang 5 kabel, yang 3 kabel ini fungsinya dia untuk menyuci ya, menyuci. Jadi nyuci ini bisa putar ke sini, ke kanan, bisa putar ke kiri. Nah, timer yang 2 ini fungsinya buat mengeringkan. Nah, saklar ini, sub kontak ini ya, on off ini fungsinya buat motor pembuangan air. Kalau kita onin, dia akan menarik dan juga buang air. Nah, contohnya begini pemasangannya. Lihat. Tadi praktik sama saya. Tadi sudah dipraktekkan. Ini kapasitor yang warna oranye sama kuning. Ini setrum. Ya. Ini air. Ini setrum dari colokan yang tadi, yang dari bawah, yang dari colokan. Kita ambil, lihat, kita ambil satu persatu, lihat. Dari timer pencuci kita ambil yang kabelnya 1, sambungkan ke setrum colokan. Lalu ambil juga dari sub kontak ke setrum. Lalu yang kabel 2 ini boleh bolak-balik mana aja ini, yang 2 ini, kabel 2 ini bisa bolak-balik, bisa kemana aja, mau pakai yang merah bisa, mau yang coklat bisa. Kita pakai yang coklat. Nah, kita sambungkan. Sini sudah sudah tersambung. Kita langsung aja isolasi. Biar nanti ada kecepatan air tidak di konslet ya, isolasi ya. Nah, lihat sudah. Nah, sisa kabel kapasitor ini ya, sama yang satunya ini, yang timer pengering. Nah, kapasitor ini kita kemana aja bisa, cuma kita ini udah ada warna oranye ya, udah ke merah misalkan. Ini mau ke sini bisa, bolak-balik bisa, nggak masalah. Tapi kita supaya warnanya sama, satu ke sini ya, yang ke kapasitor ya, yang 2 ini timer, yang ketiga ini ke warna kuning lagi. Lihat, sangat mudah kok ya saudara-saudaraku yang ingin merakit mesin cuci 1 tabung, dimanualin ya, biar nanti tidak pusing ya kalau tiba-tiba punya mesin cuci 1 tabung harus yang modulnya kebakar, sangat mahal ya PCBJ ini. Mungkin kalau orinya ini tidak dapat 500.000. Makanya jarang ya kalau sudah rusak modul sampai diganti PCB-nya itu ya. Lalu ini yang warna pink, yang air tadi, yang kabel air, motor air tadi nih, ini motor ini ya nih, tuh. Kita sambungin ke saklar warna pink ini. Satunya ini tadi udah kesetrum semua satu-satu. Ini yang pink ini ke saklar. Yang air ini langsung ke sub kontak ya. Nah, ya kita langsung isolasi. Nah, langsung ke isolasi. Ya. Tinggal 1 kabel pengering ini yang belum tersambung. Nah, ini caranya kalau belum tersambung, dia harus mencari dulu kapasitor yang mana yang bisa mengeringkan, apa ke kuning, apa ke merah ya, di jumpernya ya. Maaf nih, ini timer yang kapasitor. Timer kapasitor yang ini ke strum, ini ke strum, ini ke strum, yang satunya yang tinggal 2 nih yang kapasitor. Ini yang satunya ini bisa ke kuning, bisa ke merah, tapi yang kita cari yang buat mengeringkan supaya gearboxnya ini ketarik, kita harus colokin dulu setrumnya. Nah,
kita coba dulu. Coba. Ya, ini kabel PCB ya, nanti saya buang yang udah ini juga pakai. Lihat sini. Nah, kita coba dulu, kita colokin ya. Ya, colokin. Kita putar buat pengeringnya ya. Coba lihat mutar enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihat ini ya. Nah, dia bolak-balik ya timbernya ini. Lihat ya, timber ini fungsinya untuk bolak-balik ya. Yang kabel 3 ini. Nah, ya, hidup ya. Nah, ini sudah hidup. Nah, tinggal pengering ya. Kita usahakan kalau pengen awet timbernya ini jangan, kalau sudah ini jangan sekaligus ya, tapi ini untuk percobaan apa-apa kita langsung di kopin aja. Nah, ya tadi supaya lebih detail saya kasih air tuh sama handuk kotor, kita colokin lagi, lihat ini kita colokin, kita putar buat nyuci. Lihat ya, sudah ya tuh. Nah, ini bapak-bapak fungsinya sop kontak ini ya, yang sudah tadi saya setrum satu, yang setrum motornya ini fungsinya buat buang air ya. Kalau saya di onin, air itu akan kebuang. Nah ya, ini fungsinya buat buang air ya, ya kebuang air itu. Ya. Nah, sesudah kebuang airnya, kita cari yang tadi kabel satu yang belum saya tempelkan. Yang belum saya tempelkan, yang buat timer buat pengeringnya ini, ke arah mana yang bisa mengeringkan. Coba kita ini ke merah dulu ya. Nih, lihat yang kapasitor merah ya. Kita tempelkan yang timer yang pengering ini, kabel yang satu ini ke merah. Coba saya colokin, kira-kira ini bisa mengeringkan enggak. Colokin, kita putar. No, berarti bukan yang ke merah. No, kalau yang merah dia sama kayak nyuci, jadi tinggal menarik gearbox. Dah. Ya, berarti dia ke kuning. Gampang ya, bapak-bapak, saudara sekalian. Jadi timernya ini sudah jelas dia menempel ke kapasitor yang kuning. Nah, lihat ya. Jadi jangan isolasi dulu Bu ya, kalau ya bapak-bapak ya, kalau masang timer ini cari dulu ada setrum kemana yang buat mengeringkan nih timer yang satunya ini, ke kapasitor yang merah apa yang kuning. Nah, lihat, tapi posisi ini on ya. Kalau mengeringkan harus on, dia soalnya harus buang air, karena namanya mengeringkan ya harus dibuang airnya. Nah, kita udah tempelkan ke yang kuning, kita colokin lagi. Lihat, kita putar pengeringnya. Nah, lihat. Nah, gearboxnya itu akan mengeringkan tuh ya. Sangat mudah kan ya. Siapa tahu saudara aku ingin usaha cari-cari mesin cuci satu tabung yang rusak-rusak ya, misalnya dibisniskan kalau tahu caranya gitu. Nah, itu contohnya. Nah, lihat ini kenapa mesin airnya harus on, karena dia menarik gearbox, dan lihat airnya pengeringnya pun keluar ya. Ya. Nah, itu sih video kali ini dari saya yang sangat mudah ya bagi saya sih. Mudah-mudahan juga saudara-saudaraku juga kita tekannya bisa di rumah. Kalau ada mesin cuci otomatis yang sudah rusak PCB-nya, kita manualin aja ya, karena sangat murah ya bagi saya sih. Yang penting mengenai 100 ribuan ya yang buat timer ini ya. Berhubung saya istilahnya jual beli barang bekas, saya nggak pernah beli, jadi ini nggak pot-potin aja nih timer ini dari yang mesin cuci 2 tabung. Nah, itu aja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tonton terus, jangan lupa di subscribe dan lihat kreatif video selanjutnya.